Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Hello Film. Channel yang menceritakan alur-alur cerita film kesayangan kalian. Semoga kalian semua sehat dan diberikan rizki yang melimpah, amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film drama keluarga dari negara India, yang berjudul Secret Superstar. Film ini dibintangi aktor terkenal dari tanah Hindustan, dan siapa lagi kalau bukan Amir Khan. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang gadis yang ingin menjadi penyanyi terkenal. Namun, impiannya itu terhalang karena dia hanyalah orang biasa dan kerasnya sifat ayahnya yang selalu melarangnya. Hingga akhirnya dia mengupload video bakatnya bernyanyi di YouTube. Namun, videonya viral yang membuat dia ditahu banyak orang dan menjadi terkenal. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah kereta api, yang di dalamnya terdapat sekumpulan anak-anak remaja yang sedang bernyanyi. Di sana terlihat seorang remaja wanita cantik dan dia adalah Insyah Malik atau Insu, yang diperankan oleh Zaira Wasim. Insyah dianugerahi suara yang merdu, hingga saat ia mulai bernyanyi semuanya yang di dalam kereta terpana mendengar suara dari Insyah. Setelah selesai menyanyi, salah satu teman Insyah bernama Cintan menghampirinya dan memberikan lembaran brosur kompetisi seni antar sekolah yang berhadiah sebuah laptop. Setibanya di stasiun Insyah dijemput oleh ibunya yang bernama Najwa Malik. Najwa datang dengan menggunakan kacamata hitam agar matanya yang lebam, yang habis dipukul oleh suaminya itu tidak terlihat. Insyah yang mengerti akan hal itu, ia marah pada ibunya karena tidak berani melawan sikap ayahnya itu. Insyah memiliki seorang adik laki-laki bernama Gudu, dan seorang nenek yang senang melihat Insyah kembali dari liburan sekolahnya. Sehari-harinya Insyah ibunya terlihat sedang menyaksikan sebuah acara TV penganugerahan penyanyi terbaik India. Sembari menonton Insyah mengatakan pada ibunya, jika ia ingin mengikuti audisi menyanyi dan memperlihatkan brosur yang diberikan temannya kepada ibunya. Insyah mengatakan jika ia menang hadiahnya adalah laptop dan internet gratis selama 1 tahun. Namun, ibunya menolak karena tidak mungkin ayahnya akan mengizinkan Insyah mengikuti audisi itu. Insyah yang mendengar hal itu menjadi murung dan tidak bersemangat. Melihat wajah anaknya yang murung, ibunya pun tidak tega dan memberikan ide untuk meminta izin ketika ayahnya pulang kerja nanti. Saat ayahnya kelelahan akan aktivitasnya, mungkin ayahnya bisa saja mengizinkannya. Insyah pun sangat senang dengan ide ibunya tersebut, dan di sana kita diperlihatkan sebuah adegan yang menyentuh saat Insyah mengobati luka di mata ibunya. Saat ayahnya pulang kerja, Insyah mengingat saran dari ibunya, kemudian dia mengambil brosur dan segelas air untuk ayahnya. Dia pun berusaha untuk berbicara dan meminta izin kepada ayah. Bersama dengan ibunya yang menyediakan makanan untuk ayahnya. Namun tiba-tiba, ayahnya marah karena ibunya lupa memberikan garam pada makanan itu. Di sana ayahnya juga semakin marah, saat ibunya belum mempersiapkan barang-barang di koper yang akan dibawanya besok. Hal itu membuat ayahnya memaki-maki ibunya, bahkan melempar makanan yang sudah disiapkannya tadi. Karena kejadian itu membuat Insyah mengurungkan niatnya untuk mengikuti kompetisi dan menjadikan brosur pendaftarannya untuk membersihkan makanan yang dilemparkan ayahnya. Perlakuan kasar ayah kepada ibunya itu membuat Insyah meminta ibunya untuk meninggalkan ayahnya. Namun, ibunya menolak karena memikirkan siapa yang akan menafkahi mereka. Ketika di pagi harinya sang ayah sudah berangkat untuk keluar kota, dan ibunya terlihat sangat bahagia sampai akhirnya Insyah pun mendapat hukuman dari gurunya, karena tidak fokus pada pelajaran. Sesampainya di rumah Insyah dikejutkan dengan sebuah kado yang diberikan oleh ibunya yang berisikan sebuah laptop di sana. Insyah bertanya pada ibunya dari mana mendapat uang untuk membeli laptop tersebut. Ibunya pun berusaha mengelak pertanyaan anaknya, dengan mengatakan bahwa pemberian itu adalah penebus kesalahannya, karena ia lupa memberikan garam pada makanan yang membuat sang ayah marah, dan Insyah akhirnya tidak jadi meminta izin pada ayahnya mengikuti kompetisi. Malam harinya Insyah terbangun dan memiliki ide untuk merekam dirinya bernyanyi dan menguploadnya di YouTube. Namun, ketika ingin memulainya Insyah langsung terdiam dan mengurungkan niatnya itu. Saat ibunya terbangun dan melihat Insyah yang sedang murung, dia pun bertanya, ada apa dengannya? Insyah pun mengatakan jika dia ingin mengupload dirinya bernyanyi, agar semua orang tahu dan mendengarnya, tapi takut jika ayahnya melihat hal tersebut. Karena kepekaan seorang ibu pada keinginan anaknya itu.
Dia kembali memberikan ide agar Insyah merekamnya menggunakan cadar. Namun, Insyah menolaknya karena hal itu tidak akan membuatnya terkenal dengan wajah yang ditutupi. Ibunya pun berkata bahwa ia tidak mengubah tujuan Insyah, melainkan mengubah jalan untuk tujuannya, dan memintanya untuk mengikuti jalan itu. Kemudian Insyah pun menutup dirinya dengan cadar dan mulai bernyanyi menggunakan gitar. कोई तो बता दे मेरा पता मैं चांद हूँ या दाग हूँ मैं राख हूँ या आग हूँ मैं कौन हूँ. Setelah selesai merekamnya, Insyah pun menguploadnya dan menamai channelnya dengan nama Secret Superstar. Namun, Insyah terlalu cepat menunggu penayangannya, sehingga membuatnya putus asa. Tapi besoknya, Insyah terkejut melihat penayangannya mencapai 11.000 lebih. Dia membaca semua komentar positif tentang lagunya, namun, mereka penasaran siapa di balik cadar itu. Setelah ayahnya telah kembali pulang, dia melihat Insyah yang sedang tidur dengan laptop di tangannya. Hal itu membuat ayahnya bertanya, namun ibunya berhasil menutupinya jika laptop itu diberikan oleh bibinya. Kemudian Insyah melanjutkan membuat konten di saat ayahnya pergi bekerja. Dia mulai bernyanyi dengan cadarnya dan kembali mengupload video keduanya yang dipersembahkan untuk ibunya. Di lagu ciptaannya itu, menggambarkan bahwa ibunya adalah seorang ibu yang melakukan apa saja untuk senyum anak-anaknya, dan seorang ibu yang selalu berusaha menutupi kesedihan untuk kebahagiaan anaknya. Singkat cerita, videonya menjadi sangat viral, bahkan semua teman-teman sekolahnya menyaksikannya di YouTube. Bahkan dia melihat dirinya masuk koran yang sedang dibaca gurunya dan terpampang gambar Secret Superstar. Setelah melihat hal tersebut, Insyah meminta izin kepada gurunya untuk pulang. Namun hal tersebut membuatnya dihukum, dan gurunya meminta tanda tangan dari ibunya atau ayahnya. Sesampainya di rumah, Insyah langsung mengambil koran milik ayahnya untuk dia baca di balkon atap rumah. Di saat Insyah membaca koran tersebut, ternyata Insyah diikuti oleh Cintan temannya, dan Cintan mengatakan jika sebenarnya dia tahu siapa Secret Superstar itu dari suaranya. Tapi dia berjanji tidak akan mengatakan hal tersebut pada orang lain, dan hal itu membuat Insyah lega mendengarnya. Ketika Insyah masuk ke dalam rumah, ayahnya yang sedang menonton TV, lalu dia melihat sebuah berita tentang Secret Superstar, yang saat ini menjadi viral. Lalu Gudu, adiknya, dengan inisiatif dia menumpahkan minuman ke baju ayahnya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian ayahnya itu. Di saat ayahnya mengganti baju, Insyah dan ibunya menonton berita tersebut. Berita itu menggambarkan video Secret Superstar yang menjadi trending nomor 1 di India. Bahkan video tersebut berhasil menarik perhatian dari Sakti Kumar, seorang penyanyi sekaligus produser musik yang diperankan oleh Amir Khan. Sakti Kumar meminta Insyah datang untuk merekam sebuah lagu miliknya, akan tetapi Insyah menolaknya, sebab dia telah mendengar banyak berita negatif di TV mengenai Sakti Kumar. Sepulang sekolah, Insyah yang dihukum oleh gurunya meminta ayahnya menandatangani kertas nilai yang didapatkan Insyah. Ayahnya yang mengetahui nilai Insyah rendah, langsung marah padanya dan merusak gitar kesayangannya. Pada suatu ketika saat ayahnya hendak mengajak ibunya untuk datang ke pesta pernikahan. Dia meminta ibunya memakai kalung yang diberikannya. Di sana sang ibu berusaha mencari alasan, karena ternyata kalung itu telah dijual untuk membeli laptop yang selama ini dipakai Insyah. Insyah lalu membawa ibunya untuk berpura-pura membantunya mencari kalung itu. Di dalam kamar Insyah berbicara dengan ibunya dan mencoba untuk mencari alasan lain, akan tetapi ayahnya mendengar pembicaraan mereka, dan hal itu membuatnya ayahnya sangat marah pada ibunya. Di dalam kamar Insyah yang tidak tahan mendengar siksaan ayah kepada ibunya. Dia pun langsung keluar dan mengatakan bahwa itu adalah salahnya, karena laptop yang diberikan ibunya. Di sana ayahnya menyuruh istrinya untuk melempar dan membuang laptop tersebut, dengan menangis dan sangat terpaksa Insyah sendiri yang kemudian melemparkan laptop itu. Singkat cerita, ayahnya pulang ke rumah setelah bekerja dengan wajah bahagia, dia menjelaskan bahwa dirinya mendapat pekerjaan di Arab Saudi, dan dirinya berniat untuk mengajak semua keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah menjodohkan Insyah dengan laki-laki Arab Saudi, anak dari teman ayahnya, dan akan membawa keluarganya untuk tinggal di sana. Tidak terima dengan keputusan ayahnya, Insyah kembali meminta ibunya untuk pergi meninggalkan ayahnya. Namun, ibunya tetap menolak permintaan Insyah.
Bersamaan dengan itu di TV menampilkan sebuah berita di mana seorang pengacara terkenal menghadapi Sakti Kumar atas kasus rumah tangganya, dan pengacara itu berhasil mengalahkan Sakti Kumar. बुलशिट सब बकवास है मेरी वाइफ की लॉयर दैट शीना सबा वाला उसने कोर्ट में Kemudian Insyah pun mempunyai ide untuk mendekati pengacara tersebut dengan menerima tawaran Sakti Kumar yang sempat ia tolak sebelumnya. Keesokan harinya, Insyah meminta tolong Cintan untuk menghubungi Sakti. Setelah melalui drama tak ada pulsa, hingga miss call terus, berharap Sakti dapat menghubunginya. Cukup lama menunggu tapi tak ada kabarnya. Insyah memutuskan untuk pulang dengan perasaan kecewa. Dan akhirnya Sakti menelpon juga. Di telepon, Insyah berkata bahwa dia bersedia ikut rekaman. Dan dia juga punya syarat, jika rekamannya lancar, Sakti harus membantunya. Sakti pun menyetujuinya, dan dia akan memesan tiket serta mengantar jemput Insyah di bandara. Di hari berikutnya, dengan bantuan Cintan, Insyah bolos dari sekolah dan pergi menuju Mumbai menggunakan pesawat yang sebelumnya sudah dibelikan tiket oleh Sakti Kumar. Sesampainya di Mumbai, dia berhasil menemui Sakti dan Sakti pun berjanji untuk membuat Insyah yang menjadi superstar dan mengganti namanya menjadi Natasha. Namun, dia menolaknya dan meminta Sakti untuk tetap rahasiakan identitasnya dan tetap menjadi secret superstar, karena ia takut ayahnya mengetahuinya. Singkat cerita mereka pun memulai rekamannya dan Sakti memberikan sampel musik yang akan dinyanyikan Insyah. Hai. Ha. ऐसे नहीं बेटा Insyah awalnya tidak dapat menyanyikan lagu yang diminta Sakti. Hai. Ha. अरे फिर वही हाय Sebab genre dan musik yang dibuat Sakti tidak cocok dengannya, bahkan berulang kali dia mencoba, tetap saja Insyah tidak dapat menyanyikan lagu tersebut, membuat Sakti pun putus asa pada Insyah. Dia meminta izin ke toilet sebentar dan merenung. Mengingat perkataan ibunya tentang Sakti Kumar, dia pun keluar dari toilet dan meminta waktu kepada Sakti untuk berbicara dengannya di sana. Insyah menjelaskan kepada Sakti bahwa masalahnya bukan pada dirinya, melainkan dari lagu yang dibuatnya. Insyah juga mengatakan jika Sakti memiliki lagu-lagu yang bagus, namun ia mengiringinya dengan musik disco, dan hal itu justru malah tidak enak didengar, terasa seperti meremik lagu yang sebenarnya bagus. Hal tersebut membuat Sakti terdiam dan paham maksud Insyah. Dia pun memberikan contoh lagu yang dimaksud dengan Insyah, namun menurut Sakti lagu tersebut sangat slow, di mana produser akan menolak lagu tersebut. Namun, Insyah mencoba meyakinkan Sakti dan meminta satu kesempatan untuk menyanyikannya terlebih dahulu. Di mana dia akan menyampaikan lagunya melalui hati. Akhirnya Sakti pun menuruti permintaan Insyah, dan memberikan kesempatan padanya. Saat Insyah menyanyikannya, तेरी ही बोली बोलूंगी मैं. Sakti sangat terkejut mendengarnya, bahkan bukan hanya Sakti Kumar saja, semua yang ada di sana pun sangat terkejut dibuatnya, termasuk sang produser. Setelah selesai rekaman, Sakti langsung mengantarkan Insyah ke bandara. Di mobil Insyah meminta bantuan kepada Sakti untuk mengatur pertemuannya dengan pengacara mantan istrinya, dan meminta tolong mengurus perceraian orang tuanya. Sakti langsung menolaknya, dan menawarkan pengacara lain kepada Insyah. Namun akhirnya Insyah yang hanya diam saja dan murung, akhirnya dengan sangat terpaksa, Sakti menghubungi pengacara mantan istrinya itu, dan meminta waktu untuk bertemu dengan Insyah. Sesampainya di rumah, Insyah mencari lakban miliknya untuk tugas sekolahnya, namun ia tidak menemukannya, dan ia pun bertanya kepada ibunya, ternyata lakban itu telah diambil adiknya sehingga membuat Insyah marah kepada Gudu. Adiknya mengatakan kepada ibunya bahwa ia sedang membuat hadiah untuk kakaknya, namun Insyah berkata, bahwa ia tidak membutuhkan hadiah darinya. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, Insyah kembali ke Mumbai dan bertemu Sakti, dengan tujuannya untuk menemui pengacara yang bernama Vina. Ketika mereka sudah bertemu, Insyah menjelaskan masalah tentang keluarganya, di mana ibunya selalu mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Namun, ibunya tidak berani melawan ayahnya. Selesai mendengar semua penjelasan Insyah, pengacara itu memberikan sebuah dokumen, dan meminta untuk ibunya menandatangani berkas tersebut. Dan setelah selesai menemui pengacara itu, Sakti dan Insyah pun berpamitan dan langsung pulang. Begitu tiba di rumah, Insyah menceritakan semuanya
kemudian memberikan berkas tersebut kepada ibunya dan meminta ibunya untuk menandatanganinya. Namun hal tersebut membuat ibunya marah, sebab dia pergi ke Mumbai tanpa memberitahu siapapun. Ibunya juga menjelaskan bahwa ia tidak bisa menceraikan ayahnya, sebab tidak ada yang menafkahi mereka. Insyah lalu marah pada ibunya, karena perjuangannya selama ini sia-sia. Dia pun mengamuk di balkon atap rumahnya. Di sana dia menemukan sebuah lakban yang dimainkan adiknya, dan ternyata adiknya memainkan lakban itu untuk memperbaiki laptop Insyah yang pernah dia buang sebelumnya. Hal tersebut membuatnya merasa bersalah, dan meminta maaf kepada adiknya yang telah memarahinya. Seketika si nenek menyarankan untuk meminta maaf kepada ibunya, dan menjelaskan bagaimana perjuangan ibunya terhadap dirinya, di mana dulu ayahnya ingin menggugurkan Insyah karena mengetahui bahwa anaknya perempuan, karena bagi ayahnya anak perempuan tidak penting bagi dirinya. Namun ibunya tetap berjuang menjaga Insyah agar tetap hidup. Saat masih di kandungan, bahkan ibunya telah pergi dengan tujuan menjaga kandungannya dan kembali kepada ayahnya setelah Insyah berusia 10 bulan. Keesokan harinya Sakti Kumar menghubungi Insyah untuk rekaman keduanya, dan juga memberi kabar jika Insyah masuk dalam nominasi penyanyi wanita terbaik India. Namun, mengingat usaha ibunya untuk membuatnya tetap hidup, ia menolak tawaran dari Sakti. Dia mengubur impian dan cita-citanya demi keinginan ibunya untuk mengikuti ayahnya ke Arab Saudi. Akhirnya hari di mana keberangkatan Insyah ke Arab Saudi pun tiba di bandara. Berita bahwa Secret Superstar telah masuk nominasi penyanyi wanita terbaik pun disiarkan di sana. Ibunya yang melihat berita itu membuat dirinya sangat bersedih, melihat anaknya harus meninggalkan impiannya karena keegoisan orang tuanya sendiri. Saat di loket, petugas menjelaskan kepada ayahnya bahwa mereka harus mengurangi satu barang bawaannya karena terlalu berlebihan. Ayahnya yang melihat ada gitar pada bawaannya, menegur ibunya dengan emosi, karena dia membawa sampah itu dan menyuruh Insyah untuk membuangnya. कबाड़ है जो तुम्हारे और इंशा के दिमाग में है ना वही कबाड़ समझी तुम Namun, di sana ibunya akhirnya menentang perkataan suaminya tersebut. Dia mengatakan jika itu bukanlah sampah, itu adalah gitar Insyah, dan itu adalah mimpi dari anaknya. Ayahnya yang mendengar dan melihat keberanian dari istrinya, dia sangat marah dan akan menamparnya. Namun istrinya tersebut bukannya takut, justru dia mengambil gitarnya kembali dan menandatangani surat cerai yang dibawa Insyah. Di surat tersebut tertulis bahwa hak asuh anak jatuh kepadanya, dan jika si ayah kembali melakukan kekerasan, dengan mudah dia akan masuk ke dalam penjara dan hidupnya akan hancur. Kemudian dia pun membawa Insyah dan adiknya keluar dari bandara. Ketika di luar bandara, ibunya meminjam HP seseorang, dan dia meminta Insyah untuk menghubungi Sakti dan menjemputnya, agar mereka dapat menghadiri acara penghargaan tersebut. Di acara itu Insyah yang tetap menyembunyikan identitasnya dengan memakai cadar, dia terlihat gugup menunggu pembacaan penghargaan tersebut. Namun sangat disayangkan saat dibacakan Insyah tidak mendapatkan penghargaan tersebut, namun orang lain. Akan tetapi, tanpa diduga pemenang penghargaan mengatakan bahwa ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan penghargaan itu, karena yang lebih pantas adalah Secret Superstar, yang merupakan penyanyi lebih baik darinya. Kemudian dia mengundang Secret Superstar untuk datang naik panggung dan menerima penghargaan itu. Ketika dipanggil, Insyah pun hanya terdiam, dan ibunya lah yang menyuruh Insyah naik ke atas panggung. Sambil berjalan, tiba langsung membuka cadarnya tepat di depan kamera, supaya semua orang tahu identitas asli Secret Superstar. Dan saat di panggung, dia menjelaskan kepada semua orang dan bercerita tentang kisah hidupnya. Dia mengatakan jika superstar yang sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan ibunya selama ini selalu memberikan segalanya, hingga dia bisa sampai seperti ini. Ibunya selalu memberi motivasi pada dirinya untuk mewujudkan impiannya, dan juga mengatakan jika ibunya adalah ibu terbaik di dunia, dan tanpa ibunya, Insyah bukanlah apa-apa. Setelah mengatakan hal itu, Insyah kemudian langsung berlari memeluk ibunya. Dan kemudian film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.
Jika kalian suka video-video kayak gini, silahkan subscribe channel ini ya, serta mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa.